kawan saya Yudi Julfahri, Agam Fitriadi, Gema Salam Ramadan, ya di sini pasti kenal, ini alumni IPDN semua. Kami bersama-sama mendirikan camp militer Tadrib Askari yang terafiliasi dengan gerakan Tanzim Al-Qaeda. Waktu itu belum ada ISIS, tapi pemikiran-pemikiran takfir itu sudah mulai ada. Dan semua itu bermula dari pemahaman-pemahaman yang saya katakan tadi. Kita ingin kembali kepada Quran As-Sunnah. Karena kita salah dalam mencari guru, maka akhirnya kita terseret, tercebur. Jadi kemarin, setahun yang lalu saya diundang oleh Polda Maluku Utara, Pak. Itu ada poluan 2 orang namanya Bribda Nesti dan Bribda Rini. Itu dia, ya itu tergabung, terafiliasi dengan kelompok jihadi dan bahkan mau siap jadi semacam jadi bom bunuh diri. Ya, dan dia sudah siap, ini anggota Polwan. Sebelumnya ada anggota Polri saya sendiri, ya Yudi Julfari, dulu pernah di PDN. Ternyata gejalanya sama. Akhirnya dikumpulkanlah teman-temannya, kawan-kawan di sebuah komunitas yang namanya komunitas sunnah. Mereka pernah protes sama saya, Ustaz, saya ini nggak disuruh, ya kami ini bahkan dilarang untuk demonstrasi. Saya Ustaz, kita menganggap bahwa Bapak Jokowi ini adalah ulil amri kita. Iya, saya percaya itu. Kalian nggak akan diajak untuk ngebom, untuk nembakin, enggak. Kalau diajak seperti itu, kalian pasti akan tinggalkan itu semua. Tetapi saya mau tanya sama antum. Antum keluar dari pengajian tersebut, dari halakoh tersebut, dari likoan tersebut, antum menjadi benci dari orang-orang di luar daripada kelompok Anda. Ya karena mereka melakukan bid'ah, kan? Mereka melakukan yang namanya bid'ah. Ya, kadang memang tahlilan, kunut, maulidan dan sebagainya itu memang bid'ah. Nah itu saya bilang, di situ poinnya. Kami ini ya sebelum melakukan aksi penembakan, pengeboman dan sebagainya, itu bermula dari kelompok-kelompok yang pertama mengharamkan yang namanya musik, ya, yang menganggap bahwa tahlilan, maulidan itu adalah bid'ah. Ini bermula dari sini dulu. Jadi paham intoleransi inilah yang sebetulnya ya merupakan tangga daripada tangga-tangga terorisme. Ya, seorang teroris belum tentu ya seorang intoleran dan seorang radikalis itu belum tentu teroris, tetapi seorang teroris dia sudah pasti intoleran dan radikal. Dan hampir semua penangkapan di 88 selama 2 dekade itu pasti menemukan kitab-kitab yang namanya kitab-kitab sekunder yang dimulai dari kitab-kitab seperti ini, Pak. Ini namanya kitab Ad-Durrar Atsaniyah. Ya, kitab Ad-Durrar Atsaniyah ini ada 16 jilid. Itu merupakan koresponden sejak Muhammad bin Abdul Wahab mulai mendakwahkan tauhid di Jazirah Arab, ya, di Hijaz dan di Najd, ya, sampai kemudian berdirinya negara Saudi. Koresponden itu dikumpulkan. Lalu kemudian Raja Faisal di tahun era 50-an itu menunjuk kepada Syekh Qasim An-Najdiyah, ya, untuk kemudian menyusun koresponden tersebut. Dan saya bawakan ini ada 16 jilid. Yang saya bawa dari rumah adalah jilid 1 dan jilid 9. Nanti saya bacakan. Nah, kitab-kitab tersebut dibawa, Pak. Ya. Kemudian kitab-kitab tersebut dijadikan referensi pasti, ya. Dari 88 ketika menangkap itu ada kitab namanya Muqarrar Tauhid. Ada kitab-kitab yang namanya Sabilun Najah wal Fikah. Ada kitab yang namanya kitab-kitab seperti Ad-Durrar Atsaniyah fi Ajwibatin Najdiyah. Dan semua para teror, aksi teror di seluruh dunia, para teroris itu menggunakan buku-buku seperti ini sebagai kitab-kitab panduan. Jadi kalau dikatakan Ustadz itu yang sebetulnya bin Wahab itu adalah Wahab bin Rustum. Saya belum pernah membaca kitab-kitab Wahab bin Rustum. Ya, yang kita pakai justru kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana letak benang merahnya? Saya pernah, Pak, ketika di daerah Depok dekat di Cikeas, itu dekat dengan Celengsi. Di situ ada markas dakwah, ya, yang kita kenal adalah kelompok Roja, ya. Dan saya mendengarkan ceramah-ceramah dari mereka. Waktu itu saya baru keluar dari penjara, saya ditahan selama 10 tahun oleh Densus 88. Kemudian saya keluar ketika 2016 awal, ya, karena kasus terorisme. Anda bisa klik di Google tentang Sofyan Sauri,
ya, mantan anggota Polri, ya, ternyata, ya, itu akwal, kutipan-kutipan itu sama sebagaimana persis apa yang pernah saya bawakan dulu. Hanya kemudian kelompok-kelompok salafi ini atau kelompok-kelompok sunnah ini itu masih main di tataran yang namanya kuburan, Pak. Tentang syirik-syirik, kuburan dan sebagainya, tahlilan, tabaruk dianggap sebagai sebuah ubadul kubur. Sementara kami kelompok-kelompok teroris pada waktu itu sudah mulai mensirik-sirikan yang namanya demokrasi, mensirikan dan mengkafirkan bangsa dan negara. Maka disebutkan di sini salah satu penanya dikatakan apa? Salah satu nafi teroris mengatakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ad-Durarus Saniyah dan buku rujukan mereka yang sumber pemikiran mereka. Kita katakan ini dusta dan bohong. Kenapa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang sunni salafi. Madhab fikihnya madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dikatakan kitab dialah yang menjadi rujukan untuk takfir. Ini dusta, ini bohong. Kenapa? Ingat, kitab beliau bukan hanya dikumpulkan di sana, tetapi kitab-kitab lain juga. Sebagaimana kitabnya para ulama, satu ucapan mereka menafsirkan ucapan yang lain. Sebagaimana Al-Quran ada yang mujmal secara global, ada juga yang secara terperinci. Kalau kita mau jujur, bukan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena negara Saudi sekarang ini ya banyak mengkaji, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti tauhid dan sunnah ini rujukannya banyak kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kenapa negara Arab Saudi sendiri diserang oleh teroris coba? Bahkan di Saudi lebih parah terorisnya para jamaah. Sama yang diserang juga apa? Polisi diserang juga. Nah, kalau memang seperti itu, Muhammad bin Abdul Wahab dia adalah penyokong berdirinya negara Saudi yang pertama, yaitu Muhammad bin Saud. Seandai kata bahwasanya kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab itu dia yang menyetuskan pemikiran teroris, kenapa Saudi tidak selamat dari teroris? Maka ini apa? Zur, dusta dan bohong. Kalau kita mau jujur, justru kitab-kitab yang menyuruh orang untuk mengkafirkan dan membunuh kitabnya Sayyid Qutb yang ditokohkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Yang memiliki pecahan Sururiyah, yaitu pengikutnya Muhammad Zainal Abidin, pengikutnya Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Kalau kita mau jujur para jamaah. Jadi apa? Yang mengatakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah rujukan mereka, dia hanya ndompleng. Mau numpang untuk mengait-ngaitkan dakwah tauhid dan sunnah dengan dakwahnya khawarij. Ini zur, dusta dan bohong.